Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong 2, yaitu di channel YouTube Dunia Sejarah Sriwijaya, dan di channel YouTube-nya Dunia Karisma. Ketepatan malam ini, malam Minggu, kita akan konten dan live di lokasi sini. Sebelum kita mengungkap apa tujuan kita, kita akan menjelaskan dulu pengambilan barang pusaka ini. Tujuan semata-mata yaitu untuk mengungkap sejarah, yang kedua untuk menunjukkan kebesaran Allah. Dan pengambilan kita pengambilan kita barang pusaka ini tujuan semata-mata untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran Allah. Dan dibalik itu juga, kita pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendahnya, karena bendahnya itu kita jelaskan, bendahnya itu ialah ciptaan bendahnya itu buatan orang atau ciptaan orang. Jadi bendahnya itu sejenis ciptaan orang atau buatan orang. Jangan melihat dari sisi bendahnya, karena bendahnya itu kalau kita mau mengungkap sejarahnya, untuk zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang bisa menyerupai atau menghujud atau membuat benda-benda bersejarah dari benda zaman dulu maupun zaman sekarang. Tetapi yang kita ingin ungkap ini unsur sejarah dan kelebihan pusakanya. Kelebihan dari barang pusaka tersebut, jikalau ada kekuatan dan kelebihannya itu semuanya datangnya dari Allah. Dan barang pusaka itu mempunyai unsur kekuatan, kekuatannya itu datangnya dari sosok makhluk jin. Jadi malam ini kita akan mengungkap sejarah, yaitu memburu sejenis benda atau sejenis pusaka kujang yang saudara Ibu Karisma berkemungkinan udah 1 tahun lebih dia bermimpi disuruh untuk mengambil kujang di lokasi sini, ya. Jadi posisi kujang ini sudah lokasi di sini sudah terlalu lama, udah berapa kali meminta kepada orang pintar, minta diwujudkan, bahkan sampai sekarang belum bisa terwujud, ya. Mudah-mudahan malam ini keinginan Ibu Karisma dan niat tujuan saya juga untuk mengungkap sejarah benda pusaka kujang yang ada di sini bisa terwujud dan bisa nyata atas dasar dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di situ juga kita pengambilan barang pusaka ini tujuannya untuk menunjukkan kebesaran Allah. Jangan melihat dari pengambilannya, dan jangan melihat dari orangnya, dan jangan melihat dari bendahnya. Karena saya jelaskan, antara pengambilan apabila itu terwujud bisa nyata, itu terwujud dan nyata itu semuanya dari kebesaran Allah. Apabila kalau Anda melihat dari orangnya itu manusia biasa, tidak mempunyai kelebihan. Dia hanya sekedar meyakinkan dan meminta keredoan keberkahan dari Allah. Apabila kalau dari sejenis bendahnya itu semua benda zaman dulu sampai zaman sekarang itu semuanya tetap buatan manusia. Jadi tujuan kita misi sekarang ini masuk di channel YouTube Dunia Gokong 2 atau Dunia Sejarah Sumatera Selatan, tujuannya untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran Allah. Dan malam ini insya Allah mudah-mudahan apa yang kita inginkan saudara Ibu Karisma mudah-mudahan bisa diwujudkan. Karena saudara Ibu Karisma itu udah lama bermimpi, katanya dia mimpi di sini ada sejenis sosok kujang, ya. Dia berapa kali minta ambilkan kepada orang pintar, gak bisa terwujud. Memang saya lihat di sini, di atas pisang sini ada sosok sinar, ya.
sinar itu memang panjang segini di sini. Nanti coba kita memakai mediator garu dan minyak ini. Mudah-mudahan kita memakai mediator garu dan minyak, zikir, ayat, dan kebatinan. Mudah-mudahan barang ini bisa terwujud. Kalau memang barang ini sejenis kujang atau benda-benda bersejarah. Tapi kalau barang ini yang sejenis, saya lihat sinar kuning keemas-emasan ini, bukan sejenis benda pusaka, berarti benda ini tidak bisa kita wujudkan. Berarti benda ini hanya sosok makhluk jin. Berarti tidak ada wadahnya atau tempat tinggal yang dibuat oleh para manusia. Mungkin itu aja dulu. Kita akan melaksanakan. Mudah-mudahan malam ini bisa terwujud. Oke, yuk. Oke, pemirsa, yang kita lihat di sini ada sinar. Posisi di dalam pisang ujung sini ada sinar. Coba nanti kita wujudkan ke sini. Jadi kita memakai mediator minyak ya, saudara ya. Tujuan memakai mediator minyak ini mudah-mudahan bisa terwujud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli. Subhanallah. Allahu akbar. La haula wala quwwata. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Masih kawasan Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli. Allahumma shalli. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Inna ma'amru. Empat nih ya. Subhanallah. Subhanallah. Ini yang Pak. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Pancen dengan sini. Tekan korot nolan payung teman-teman. Undi banyak besar kang menangkal marah jiwa. Kumaran yang Allah kena. Baiklah itu. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu.
Jangan minyak, tapi minyak. Subhanallah. Minyak di situ, minyak. Ini. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad inna Muhammad rasulullah. Oke, alhamdulillah pemirsa. Ini yang kita dapatkan sosok kujang. Ini penunggunya ada sosok 3 macan putih penunggunya, ya. Sosok 3 macan putih dan 3 sosok sejenis sejenis orang bersorban atau sejenis para wali. Jadi yang kita lihat ini di dalam benda pusaka ini, satu sosok macan putih, dia menunggangi sosok kiai itu menunggangi sosok macan putih, ya. Jadi yang kita lihat ini ada 3 sosok kiai dan 3 sosok macan putih. Kelebihannya dan manfaatnya berbeda-beda. Ini kalau kita lihat dari wujud palsunya pemirsa. Tapi kalau kita lihat wujud aslinya, tetap bahwa di dalam benda pusaka ini ialah sejenis makhluk jin atau makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang tidak berwujud dan tidak mempunyai jasad, ya. Jadi kelebihan dari benda pusaka atau sosok makhluk jin tersebut, dia bisa menyerupai wujudnya, bisa menjadi menyerupai wujud sosok seorang kiai, bisa menyerupai wujud juga sosok seorang hewan. Tetapi barang ini atau pusaka atau benda pusaka yang ada isi makhluk jinnya ini menyerupai jadi sosok seorang kiai, menyerupai jadi sosok sejenis macan putih. Ini kelebihannya berbeda-beda. Ini dulu dipakai untuk berperang, ya. Dulu dipakai untuk berperang. Kelebihannya yaitu untuk menjaga wilayah atau kekuasaannya. Itu. Jadi manfaatnya satu benda pusaka ini ada unsur 3 kekuatannya. Satu, untuk mempertahankan wilayahnya, ialah boleh dikatakan untuk kekebalan atau untuk menghilang. Yang kedua, untuk kewibawaan. Yang ketiga, untuk di bidang kalau orang zaman dulu itu tuh, kalau dia melangkah kakinya bagaikan seperti sosok macan yang sekali melompat 7 atau 15 meter lompatannya. Jadi kalau orang dulu yang memegang ini, ibaratnya itu dia melangkah jalan kakinya itu semakin cepat. Jadi kalau orang-orang yang awam itu kalau megang barang ini, kelihatan orang itu baru hari ini di sini, besok baru berapa menit udah pindah ke tempat yang lain. Nah, ini kelebihannya. Ini yang kita lihat. Alhamdulillah hari ini kita wujudkan sejenis sosok kujang. Tapi kita belum lihat isi dalamnya. Mudah-mudahan isi dalamnya lebih unik lagi sejarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kujangnya ini dibuat dari bahan benda dari bahan logam, sejenis bahan-bahan besi tua atau gimana ya, saya nggak begitu paham ya. Kalau dilihat dari corak warna bahan bendahnya
Ini termasuk kujang, ini memang kujang sudah lumayan lama dibuatnya. Karena kujangnya ini bukan dari sejenis bahan kuningan, tetapi dari bahan besi. Ini yang keunikannya di sini. Alhamdulillah kita bisa mewujudkan sosok kujang. Di sini ada motif gambar macannya, dan di sini juga ada gambar macannya. Dan di dalamnya ini penunggunya sosok 3 harimau dan 3 sosok seorang kiai. Alhamdulillah kita bisa mewujudkan benda pusaka ini. Mudah-mudahan benda pusaka ini, tujuan kita mewujudkan ini semata-mata untuk menunjukkan kebesaran Allah, bukan untuk menunjukkan kekuatan barang ini. Karena barang ini, kekuatan barang ini, sekuat apapun barang ini, apabila kalau manusia bisa mengambilnya, manusia bisa mewujudkannya melalui dari ayat-ayat Allah, berarti barang ini masih di bawah kekuasaan Allah. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Itu di sini ada satu lagi sejenis sinar pemisah, coba nanti kita wujudkan. Coba dipegang dulu sini. Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amru idza arada an yakuna lahu kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Inna ma'amru idza arada an yakuna lahu kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah permisa kita mendapat pasangannya, berarti kujang tadi yang kita dapat ini ternyata pemiliknya dia mempunyai batu cincin juga. Ini penunggunya juga sosok macan kumbang. Ternyata batunya kecombong permisa. Alhamdulillah kita mendapatkan. Ini kepunyaannya satu orang yang kita dapat kujang tadi. Bisa ada satu lagi permisa. Inna ma'amru idza arada an yakuna lahu kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wa la quwwata. Allahu akbar. Allah. Subhanallah. Ini pemirsa, alhamdulillah. Ternyata masih ada pasangannya lagi. Kita sudah mendapatkan 2. Yang kita dapat ini 2 batu cincin dengan kujang tadi, itu kepunyaannya satu orang. Ternyata dulu di waktu masih hidup yang punyanya ini sosok seorang kiai. Ya. Di waktu dia sudah kembali ke rahmatullah, barang pusaka yang dia punya ini tidak ada pemiliknya. Dia masuk ke alam gaib lagi. Alhamdulillah kita mendapatkan sangat batu unik ini. Penunggunya kalau kita melihat wujud aslinya, ini sosok kiai penunggunya. Yang ini sosok penunggunya macan kumbang atau macan hitam. Yang ini sosok kiai. Ya. Ini di dalam sosok batu ini kita lihat sosok kiai, dia lagi berzikir. Ya, ini kalau kita lihat wujud aslinya, dia lagi berzikir. Yang ini sosok macan kumbang.
ya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan benda pusaka, yaitu batu cincin, sejenis batu yang sangat unik dan langka. Yang ini sosok penunggunya, sosok kiai, yang ini sosok macan kumbang. Alhamdulillah kita bisa mewujudkan. Di sini ada lagi barang pusaka pemirsa. Coba nanti kita wujudkan ya. Mudah-mudahan hari ini bisa kita wujudkan. Tolong diselamatkan dulu. Nanti kita akan ungkap di rumah pemirsa. Kita telusuri dulu barang, kita akan cari dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Sak tengah jaket. Payu betul-betul. Kang Usman ungkar marang suara warane Allah yang datang ke dalam bangsa. Bismillah dengan kaitan dengan surat. Subhanallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan batu blue safir. Kita mendapatkan batu blue safir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, subhanallah. Ini penunggunya sama aja juga, sosok kiai sama, satu orang juga yang mempunyai satu orang, yaitu kujang yang mempunyainya, sosok seorang kiai. Ternyata di waktu almarhum sosok seorang kiai ini, dia menyukai juga sejenis batu cincin dan menyukai juga sejenis kujang. Dan kita lihat penunggunya ini sama seperti sosok seorang kiai, ya, sama juga. Tapi ini sosok makhluk jin juga. Masih ada lagi pasangannya lagi. Nanti kita ambil semua, ya. Nanti kita akan ungkap. Innama amru bizarbasan ayakuna lakum fayakun Allahu akbar. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan lagi. Ternyata yang kita dapat, batu cincinnya langsung lengket ke jari kita. Ini sangat cantik sekali. Ini penunggunya 7 sosok macan putih. 7 sosok macan putih penunggunya sama. Berarti yang kita dapatkan hari ini satu orang atau satu sosok kiai, tetapi benda pusakanya sangat banyak sekali. Yang pertama kita mendapatkan kujang, yang kedua kita mendapatkan batu combong, penunggunya macan
kubang. Yang ketiga kita mendapatkan batu sosok penunggunya seorang sosok kiai. Dan yang ketiga juga kita mendapatkan batu blue sapphire, sosok juga seorang kiai. Dan yang terakhir kita mendapatkan sosok batu merah, penunggunya 7 sosok macan putih. Ya, berarti asli orang terdahulu yang megangnya ini berarti dia keturunan Jawa Barat atau keturunan dari Siliwangi. Karena kita lihat dari barang yang dia punya itu semuanya, kalau tidak sosok kiai, macan, sosok kiai macan. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita sukses pengambilan barang pusaka, yaitu sejenis kujang dan batu cincin. Mana batu cincin? Coba kita keluarkan. Coba didekatkan. Oke pemirsa, kita mendapatkan pertama kali kita mendapatkan sosok kujang. Kujang ini kita dapatkan, ini kepunyaan masih keturunan Jawa Barat. Dan khodamnya kita lihat ada 3 sosok kiai yang menunggangi 3 macan putih. Dan kelebihannya sudah saya jelaskan tadi. Alhamdulillah, kalau kita lihat dari unsurnya, tergantung kepada kita manusianya yang memegangnya. Apabila yang memegangnya manusia ini tidak menyimpang dari syariat Islam, mudah-mudahan benda pusaka ini yang mengandung unsur sejarah tinggi tidak akan menyimpang dari syariat Islam dan tidak akan menyesatkan kita. Yang kedua, kita mendapatkan sosok sejenis batu kesombong putih, ya, yaitu penunggunya sosok macan hitam atau kumbang. Itu. Ternyata batu ini juga 1 orang pemiliknya dengan kujang ini. Alhamdulillah. Dan yang ketiga kita mendapatkan lagi batu yang sangat unik. Saya nggak tahu batu apa ini namanya, tapi batu ini sangat unik sekali. Tetapi isi khodamnya sosok seorang kiai. Ya, kita lihat juga. Sama juga 1 orang juga, 1 kiai yang megangnya, yang punya ini. Dan yang ketiga kita mendapatkan batu biru atau kata orang itu batu blue sapphire. Penunggunya sosok seorang kiai juga. Sama juga 1 orang ini yang punyanya. Dan yang terakhir kita mendapatkan batu merah atau batu mustika merah yang penunggunya sosok 7 macan putih. Ya. Jadi kita lihat pengambilan hari ini 1, 2, 3, 4, 5 barang pusaka yang kita dapat. 1 pemiliknya, 1 orangnya yang punya. Berarti hari ini alhamdulillah pengambilan barang pusaka ini yang kita ungkap sejarahnya, yang kita mencari sejarahnya, alhamdulillah bisa kita ungkapkan dan bisa kita temukan dan bisa kita dapatkan dengan kebesaran Allah. Dan hari ini saya sangat bersyukur sekali karena bisa mendapatkan sosok sejenis kujang berserta termasuk batu cincin pemiliknya orang di waktu masih hidup, atau sosok seorang kiai, atau sosok seorang pendekar, atau sosok seorang punggawa, atau gimana. Yang jelas posisinya ini orang yang punyanya dulu di waktu masih hidup, dia mempunyai pangkat dan jabatan yang tinggi. Karena batu-batunya ini yang dipegang termasuk batu-batu yang sangat mulia dan batu-batu bermanfaat sekali, termasuk kujangnya. Alhamdulillah hari ini kita sukses untuk pengambilan barang pusaka. Dan jikalau seandainya pengambilan saya ini ada sedikit kekurangan, saya mohon maaf, karena manusia itu tidak luput dari kekurangan dan kehilapan. Tetapi jikalau pengambilan barang pusaka ini bisa terwujud dan bisa dibuktikan dengan kebesaran Allah, jangan merasa bangga dan kagum, karena pengambilan ini bukan dari kelebihan saya, semuanya itu datangnya dari Allah. Jadi di waktu konten kita di channel YouTube ini, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Jikalau seandainya kami ada kekurangan, mohon maaf. Jikalau ada kekurangan, itu datangnya dari Allah.
Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dimatikan, terus kita sambil berjalan, sambil dibersihkan. Yuk. Allahu Akbar. Subhanallah. Cuci dulu ini. Oh iya, baru lagi ada nih. Ya, ambil dulu di garam. Taruhnya. Terang, Ismah, terang. Untung dibilang. Ada lagi nggak yang tinggal? Nggak ada. Sip. Mantap ini kujangnya. Mantap kujangnya. Batu cincinnya mantap ini. Malam ini kita konten asli dari Jawa Barat semua ini. Kayaknya masih keturunan Prabu Siliwangi. Karena termasuk batu-batunya ini termasuk batu-batu mulia ini loh. Batu-batu yang sangat memang bagus. Karena apalagi sudah batunya sangat unik, isi kodamnya bermanfaat semua. Semuanya nggak jauh dari macan kiai. Macan kiai. Berarti kalau sosok dari macan kiai ini dulunya punya tokoh agama atau punggawa atau pejabat. Kita bersihkan dulu. Yuk, kita masak. Allahu Akbar. Cantik, bagus batunya. Ternyata cantik banget ini pemirsa batunya. Batu kecombongnya ini yang sosok penunggu macan ya. Ini yang lebih unik lagi batunya. Ini sosok seorang kiai. Dan yang ini sosok seorang kiai juga. Satu orang ini, satu orang yang punya. Yang terakhir 7 macan putih penunggunya. Ini batunya. Alhamdulillah pemirsa, ternyata kita mendapatkan Alhamdulillah kita mendapatkan 4 ya. 4 batu cincin 4 termasuk kujangnya. Ini satu orang yang punya pemirsa. Ya, ini satu orang yang punya. Kita ambil ini karena yang punyanya ini sudah mendapatkan mimpi udah terlalu lama. Jadi alhamdulillah bisa diwujudkan. Oke, alhamdulillah sukses hari ini pengambilan barang pusaka. Kita tutup dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mau lihat boleh. Yang komen. Nih. Pinternya. Ya. Ya.